Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya Anda semua? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin bertanya kepada Anda semua, apakah hadir semuanya? Ya. Berapa orang yang nggak hadir? Ya. Keterangannya apa? Sakit. Baik, sebelum belajar kita mulai, itu Bapak meminta kepada Anda untuk bisa mengeluarkan buku dan penanya. Silakan dikeluarkan yang berkaitan dengan matematika. Nah, untuk materi kita pada minggu kemarin masih ingat apa itu materi kita? Apa aja materinya minggu kemarin? Yaitu tentang fungsi, yaitu ada 3. Apa aja jenis fungsi kemarin? Injektif, surjektif, dan injektif. Nah, untuk rumus umumnya kemarin apa? Fx sama dengan Ax ditambah B. Nah, itu untuk materi kita minggu kemarin. Nah, materi fungsi itu materi dasar untuk Anda pelajari sebelum masuk ke materi intinya yaitu tentang fungsi komposisi. Pernah dengar kata fungsi komposisi? Baik, Anda sebelum Bapak menjelaskan materi pembelajaran pada hari ini atau siang ini, itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama yaitu mendefinisikan fungsi komposisi dengan tepat. Yang kedua yaitu peserta didik nanti diharapkan mampu menganalisis sifat-sifat fungsi komposisi dengan tepat. Yang ketiga, menentukan fungsi komposisi dari 2 atau lebih fungsi dengan tepat. Dan yang terakhir dan keempat itu membedakan fungsi lain. Jika sudah diketahui fungsi komposisi dan fungsi lainnya dengan tepat. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, untuk manfaat dari mempelajari fungsi komposisi ini dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali ya Anda semua. Itu mulai dari proses pembuatan buku, kemudian proses pembuatan kursi, proses pembuatan tempe, itu melalui konsep dari fungsi komposisi itu. Nah, itu sangat eratlah hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tadi yang Anda bilang sudah pernah mendengar kata fungsi komposisi. Apa itu arti komposisi? Apa itu arti komposisi? Komposisi itu artinya menggabungkan. Nah, jadi di sini itu fungsi komposisi itu artinya apa? Menggabungkan 2 fungsi atau lebih. Nah, misalkan fungsi itu fx dan gx. Nah, inilah yang akan Anda gabung nanti fungsi fx dan gx ini. F bundaran. Nah, fungsi komposisi itu dilambangkan dengan bundaran tadi, yaitu bulat hitam itu nanti. Itulah yang melambangkan dari komposisi itu yang dibaca dengan bundaran. Nah, untuk penggabungan fungsi komposisi itu ada 2 bentuk umumnya. Yang pertama, F bundaran G. Oke, sama dengan F G X. Yang kedua, G bundaran F X apa jadinya? G apa? F X. Nah, itu bentuk umum atau rumus dari fungsi komposisi yang akan kita gunakan untuk memecahkan masalah-masalah berkaitan dengan fungsi komposisi nanti. Nah, untuk contoh soal, untuk lebih membuat Anda paham, ada contoh soalnya. Diketahui fx-nya 2x tambah 3 dan gx sama dengan 2x 4x tambah 5. Tentukanlah F bundaran Gx, B G bundaran
2x tambah 3 dan gx-nya itu 4x ditambah 5. Pertanyaannya, tentukanlah f bundaran gx dan g bundaran fx. Nah, cara menyelesaikan yang pertama itu f bundaran gx. Apa bentuknya tadi? F bundaran gx itu f g x. Nah, f tetap kita tulis dulu, gx-nya berapa? Gx-nya. Nah, di sini kan ada f, itu kita lihat ke koefisien x-nya itu ada berapa? 2, konstantanya 3. Jadi 2 dikali 4x ditambah 5 ditambah 3. 2 kali 4x 8x. 2 kali 5 tambah 3 8x tambah. Oke, itu soal yang kedua, yaitu G bundaran F. Apa rumusnya tadi untuk umumnya? Itu G dalam kurung Fx-nya berapa? 2x tambah. Oke, koefisiennya tadi ya berapa aja? 4 dan konstantanya 5. Jadi 4 dalam kurung 2x ditambah 5. 4 kali 2x 4 kali 3 tambah berapa jawabannya? Nah, jadi kesimpulannya apa? Apakah f bundaran gx itu sama dengan g bundaran fx? Tidak. Jadi kesimpulan yang pertama itu atas sifat-sifat dari fungsi komposisi itu salah satunya bahwa f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Nah, itu sifat-sifat dari fungsi komposisi itu. Nah, oke, Nanda tadi Bapak langsung menyuruh dalam kelompoknya masing-masing. Nanti akan Bapak berikan LKPD. Silakan Anda diskusikan dalam kelompoknya masing-masing untuk lebih memahami konsep dari fungsi komposisi itu, karena dalam LKPD itu soalnya itu soal berupa pemecahan masalah, bukan soal-soal biasa. Itu soal yang masalah dulu, bisa berupa soal cerita, soal yang lebih sulit lagi. Nah, Bapak akan membagikan LKPD-nya kepada Anda semua. Kita duduk dalam kelompok masing tadi kan? Jika belum, silakan duduk dalam kelompoknya. Oke, perhatikan Anda semua sebelum mengerjakan LKPD-nya itu di halaman pertama itu sudah terdapat tujuan pembelajaran seperti Bapak sampaikan di awal pembelajaran tadi. Kemudian ada penunjukan dengan LKPD, itu istilah identitas. Kedua, dalam pembelajaran itu terdapat 3 tahap. Itu tahap pertama dan tahap ketiga atau tahap berpikir. Itu Anda diminta secara individu dulu untuk memikirkan apa yang Anda dapatkan dari permasalahan yang diberikan. Setelah itu nanti ada tahap awal atau tahap diskusi. Nah, di sini Anda perlu mendiskusikan dalam kelompoknya masing-masing bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan apa yang Anda dapatkan di tahap ketiga atau tahap berpikir tadi. Kemudian di ketiga di tahap menuliskan. Nah, di tahap menuliskan itu Anda menuliskan kesepakatan Anda dalam kelompok masing-masing itu
penjelasan akhirnya di bagian kotak kosong yang telah disediakan di KPD-nya. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, silakan dikerjakan LKPD-nya. Baik, silakan bekerja. Nanti orang menjadi itu yang aku juga Patri, itu main HP, waktunya masuk password dia kok. Mana kayak gitu kan? Layu belum boleh orang layu. Apa rencana Anda itu untuk menyelesaikan apa yang harus dikatakan dulu, nah setelah itu baru kita menentukan jawabannya. Misalkan Anda berpihak ke sekolahnya mesti punya perencanaan kan? Ya, misalnya bagi-bagi jam A, iya kan? Nah, kok tanda-tanda. Nah, baik sekolah kan yang 7, jadinya jagonya juga malah kira-kira yang 7 dan yang 6 gitu kan? Itu kan rencana tuh. Nah, begitu juga kan dan itu ada yang untuk tahap ini Anda bikin sendiri-sendiri dulu, nanti ada tahap diskusi juga. Mas sudah Agung. Iya kalian. Apa belanja?
Bayu, tulis Ale Bayu. Mau tahu dari tadi? Ini lagi diskusi. Abang bangsa. Apa kayak kembali lah. Asmi dari tadi aku nulis deh. Tiara, kawan itu. Dalam ini kalkulator apa tuh? Kenapa? Kan kalkulator. Kalau ada itu pulang Kan kalkulator. Oh ya,
Lah, perhatikan tadi yang hadir kan 3 orang. Terus yang keluar minta apa perhatian yang tadi yang belum masuk ke anak kita di bapak bikin cabut lanjutannya. Jadi kan dia 3 orang tadi. Masuk tadi ke cabut sebelumnya keluar tadi. Masa lanjut tahap Oke, anak-anak semuanya apakah sudah selesai di tahap tim tadi? Tahap tim tadi. Oke lah, kita belajar lagi. Punya masih ada sedikit. Pak, selesai Pak. Bisa dijelaskan. Oke, anak-anak semua, waktu untuk tahap ini itu sudah selesai. Karena kita masuk tahap kedua. Apa tahap kedua yang PPT-nya tadi? Apa tahap kedua yang PPT-nya? Tema pertama tadi? Apa tahap keduanya itu? Tahap diskusi. Nah, silakan Anda diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana kesepakatan Anda untuk mencari jawabannya? Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Diskusikan lagi. Pak, go, kirim mana? Pak, kirim mana?
Diskusikanlah dalam kelompok masing-masing itu membuat kita komisi. Ini saya minta punya anak.
Setelah selesai diskusi dalam kelompok yang masing-masing, Dapat. setelah selesai itu silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Alhamdulillah. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Tunggu, Pak. Belum ada satu lagi yaitu Jadi, Pak. yang kedua KPD-nya masing-masing itu silakan duduk. Langsung dulu perhatikan. Perhatikan bukan KPD itu lagi. Di KPD itu kan ada tahap ketiga itu tahap menulis. Ya. Nah, di situ silakan Anda tulis apa yang Anda sepakati hasil diskusi ini akan ditulis di tahap koreksi. Gambarnya loh. Itu akan kasih waktunya 3 sampai 5 menit itu di tahap koreksi itu tahap yang itu akan dikerjakan. Yes. Oke. Yes. Yes, Kir. Diskusi jadi Bisa. tapi saja lah boleh bukan bola mereka pada dulu. Jadi kita sekarang ini. Ipasok sa walo di kelas SMA 2 na. Ano yung sa mga kelas 10? Kelas SMA 3 lang, kelas SMA 3 lang din. Kali tulis na lirik. Apa yang kita pilih? Kita menolak. Bisa tulis tadi.
Iba anak. Iba. Dia kan. Ada dah. Kuri apa yang Salah apa? ada? Syukuri apa sih? Mutiara gue lagi. Sekarang kawan di samping itu yang baru tuh. Baik anda semua, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ke KPD ke depan. Maaf, Bapak lupa. Sebelum KPD dikumpulkan itu ada presentasi terlebih dahulu. Bapak akan menunjuk satu orang siswa saja untuk presentasi hasilnya ke depan. Siapa kami tunjuk? Kalau silakan bikin ke depan jawabannya. Itu yang di sekolah. Kalau bulan lagi. Boleh saya hasil kajian ini hasil akhir. Hasil akhir harus ini. Nah, perhatikan temannya menuliskan jawabannya di depan dong. Lagi pupuk jangan cukup. Nah, kalau yang pilih bang nih, oh ya. Jangan yang pupuk. Saya cuma berani bang nih, kau tahu beli soji. Abang deh, iya. Syukuri. Oke. Nah, perhatikan anda semuanya. Oke, jawaban dari temannya itu cukup bagus ya anda semuanya. Hampir benar jawabannya yang dituliskan oleh temannya. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk temannya tadi.
jawabannya Ananda. Nah, perhatikan itu waktu kita masih ada beberapa lagi. Untuk kami jelaskan satu soal. Silakan Ananda lihat soal yang pertama itu jawaban Ananda ini sudah bagus, sudah hampir benar jawabannya. Cuma langkah-langkahnya itu yang belum tepat yang akan kita bahas. Mohon perhatiannya. Nah, apa yang diketahui dari soal ini tadi atau apa sebetulnya soalnya diketahui proses pembuatan buku itu dari dua tahap, ya kan? Tahap editorial itu dinyatakan dengan fungsi F dan dilanjutkan dengan tahap produksi itu fungsi G. Nah, jika tahap editorial dinyatakan dengan fungsi 4x tambah 5. Kalau 4x itu tambah 5 itu artinya apa? Itu artinya diketahuinya apa itu? Adalah diketahui dari soal ini yaitu fungsi untuk tahap editorialnya yaitu fx sama dengan berapa? 4x tambah. Kemudian yang diketahui lagi apa? Yaitu proses keseluruhannya. Proses keseluruhannya itu G bundaran fx. Berapa katanya di situ? 10x ditambah x tambah 5. Nah, yang ditanya di situ apa? Apa yang ditanya? Fx dari ketahui, ya kan? Fx nya sudah diketahui, Gx nya sudah diketahui atau belum? Gx nya diketahui atau belum? Nah, katanya itu ditanya itu adalah rumus fungsi untuk tahap produksi. Untuk tahap produksi tadi apa? Gx itu kan? Nah, ini yang ditanya itu adalah rumus untuk tahap produksi atau dinyatakan dengan fungsi Gx. Nah, ini yang ditanya. Nah, bagaimana cara mencarinya Anda semua? Nah, habislah perhatikan. Nah, di sini kita tuh kotak-atik rumus. Tadi di contoh soal yang Bapak jelaskan di awal tadi itu G bundaran fx yang ditanya. Nah, sekarang G bundaran fx-nya sudah diketahui. Jadi akan kita cari itu adalah G bundaran x-nya. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yaitu kita jabarkan rumus yang G bundaran fx-nya. Nah, bagaimana caranya? G bundaran f x berapa di situ? 10x ditambah 5. Nah, ini tadi apa? G apa tadi? G dalam kurung apa tadi? F x sama dengan 10x ditambah 5. Fx-nya diketahui. Fx-nya diketahui. Fx-nya sudah diketahui ya. Nah, Fx-nya sudah diketahui yaitu maka di sini kita masukkan koefisiennya berapa? 4 G X ditambah 5 sama dengan 10x ditambah. Nah, 4gx 10x tambah 5. 5 ini kalau kita rumus jadi apa? 5 ini kita bisa rumuskan jadi apa? Negatif. Jadi 4gx 10x 5 kurang 5 habis. Jadi G X-nya itu 10 dibagi 4 X jadi berapa? 5 per 5 per berapa? Sama-sama kita bagi berapa ini? Bagi 2, bagi 3, bagi 4 bagi 2, 10 bagi 2 5, 4 bagi 2 2, jadi 5 per 2 X. Itulah jawaban soal nomor 1. Ada yang sama dengan ini jawabannya yang dapat tadi? Ya. Oke.
Silakan cetak satu lembar. Boleh. Oke, rekan-rekan, cetak satu lembar kita tulis. Kayak minggu kemarin. Ya, cetak satu lembar. Satu lembar ya. Soalnya cuma satu lembar. Wah, jangan. Ya. Ini berapa? Video. Tinggal atas lembar lagi. Ya, betul. Ini salah. Di mana juga? Sekolah pak terus angin silau pak. Ya. Atas lembar kawan itu. Tolonglah kita lembarnya. Nah, ingatnya itu. Nah, ambil selembar cepat untuk kawan. Ini gimana pak? Paham ini pak? Seperti kan rencananya, yang poin ada kan ada yang
Nomor D. Kalau buat kesimpulan ini ya Pak. Kesimpulan itu misalkan dia logik dia banyak dia itu nanti misalnya dia banyak itu tadi kan 5/2x. Cara membuat kesimpulan itu kayak gitu. Jadi rumus fungsi untuk tahap editorial adalah 5/2x adalah x sama dengan 5/2x. Itu dulu kesimpulannya. Nah, lu siap ini kan? Sudah Pak. Baik teman-teman semua, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan kalau sudah selesai. Setelah itu saya akan duduk di tempatnya masing-masing karena kita akan duduk di tempat yang lebih. Oke, dan perhatikan tadi tadi ada kelompok yang maju ke depan, Kauma Sahara, silakan ke depan. Itu ada memberikan penghargaan untuk kelompok yang berprestasi yang maju ke depan. Cepatlah. Ini kelompok yang sudah masuk ke depan. Itu Bapak kasih hadiah. Kasih hadiah terus dari kamu. Oke, Oke, kesimpulan materi kita pada sore hari ini. Materi kita tadi apa? Rumusnya pertama itu tentang sebagai kita fungsi komposisi. Apa rumusnya tadi? F beneran X sama dengan F X. Kemudian G F yang kedua G beneran X sama dengan Oke, Madela silakan sampaikan kesimpulan rumusnya tadi apa? Beneran apa? G beneran X sama dengan G dulu. G dalam kurung. Nah, yang satu lagi F benerannya. Oke, kita kasih plus untuk Ramisa dan baik anak-anak semua. Itu pembelajaran kita pada siang hari ini untuk mengenai fungsi komposisi. Mungkin itu materi kita pada siang hari ini. Untuk hasil kuis Ananda yang minggu kemarin itu ada beberapa orang nilainya tuntas tapi agak rendah sedikit. Kalau bahasa Minangnya matematika SKM. Nah, jadi untuk kuis ketiga ini dan kuis kedepannya silakan ditingkatkan lagi. Itu untuk penguatan dari Bapak kepada anak semua tetap
Kerjakanlah sama pahit dengan baik dan serius ke depannya. Untuk pertemuan berikutnya, itu kita akan mempelajari materi tentang masih tentang fungsi komposisi, tapi itu nanti aplikasi atau penerapan dari fungsi komposisi itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk materi kita pertemuan berikutnya itu hari Senin besok, ya kan? Hari Senin besok itu kita mulai mempelajari materi tentang penerapan dari fungsi komposisi. Demikianlah dari Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.